Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga Tuhan menyertai kita semua. Kembali pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-dombanya itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maknanya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bacaan hari ini kita mendengarkan bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan gembala yang baik. Ia juga menyatakan dirinya sebagai pintu menuju kepada keselamatan. Kita adalah kawanan gembalaan Yesus. Maka pertanyaan sekali lagi, sudahkah saya membiarkan diri saya dituntun oleh gembala yang baik? Dia adalah jalan, dia adalah pintu menuju kepada keselamatan. Kalau kita semua percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kita, pertanyaan sekali lagi, apakah kita sungguh-sungguh mendengarkan suaranya? Setiap hari dia berbicara kepada kita. Setiap hari kita berjuang untuk mendengarkan firman Tuhan, agar kita semakin mengenal dia, agar kita mengikuti tuntunannya dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan tidak membiarkan kita tersesat dengan berbagai godaan-godaan setan. Tetapi dia terus bersuara. Dia terus mewartakan melalui sabda yang kita dengar hari-hari ini dalam kehidupan kita setiap hari, agar kita tidak tersesat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, seorang gembala yang baik akan mengorbankan hidupnya demi domba-dombanya. Dia tidak membiarkan domba-dombanya diterkam oleh mangsa, tapi dia melindungi mereka agar mereka tetap dalam keadaan selamat. Seorang gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, dan itulah Yesus Tuhan kita. Dia memberikan hidupnya agar kita boleh selamat. Kita berbuat dosa,
tapi Dia menanggung dosa-dosa kita. Gembala yang baik memberikan harapan dan kehidupan bagi domba-dombanya. Maka mari kita harus terus bersatu dengan Dia agar kita semakin mengenal siapa gembala-gembala kita. Kita harus semakin mendengarkan sabdanya agar kita mengenal suaranya. Dia sungguh Allah yang maha baik. Dia menuntun kita agar di mana Dia berada, di situ pun kita berada. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, jangan sampai di balik tawaran dunia yang semakin canggih ini, kita lupa untuk mendengarkan suara Sang Gembala sejati, yaitu Kristus Tuhan kita. Dia terus berbicara bagi kita melalui pengalaman-pengalaman hidup setiap hari. Maka jangan sampai kita lupa untuk merefleksikan pengalaman hidup kita. Semoga firman Tuhan hari ini membantu dan mengingatkan kita bahwa Dia Tuhan kita, Sang Gembala yang baik, yang akan terus menuntun kita sampai pada hidup abadi. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat dan rahmat yang kami terima daripada-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami kembali berdoa bagi mereka yang sedang menderita sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Utuslah kuasa Roh Kudus untuk mendampingi mereka, agar mereka tidak mengalami keputusasaan, tapi menyatukan penderitaan mereka dengan penderitaan-Mu sendiri. Kalau boleh Tuhan, Kau jamah mereka satu persatu, dan Kau berikan mereka rahmat kesembuhan. Berkatilah juga orang-orang yang mendampingi orang-orang sakit dengan rahmat kesehatan dan sukacita. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.